Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati perwakilan dari pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Barat, Bapak Usep Sudrajat. Ternyata tadi setelah ngobrol-ngobrol, ternyata anaknya sama-sama alumni Mu'alimat. Jadi beberapa waktu yang lalu saya ketemu waktu pelepasan santri ya, Mu'alimat. Alhamdulillah, beliau anaknya diterima di ITS, anak saya di UPN Jogja. Saya makanya kayaknya itu nggak asing gitu Pak. Pak Ustaz. Alhamdulillah. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Ustadz Saiful Ulum. Ini untuk kedua kalinya periode Ustadz saya datang ke Cianjur. Qadarullah, alhamdulillah. Kalau tidak salah bulan apa ya kesini ya? Kayaknya belum lama ya. Iya, sekitar akhir tahun kemarin ya, 2023. Jadi ini mungkin barokah buat saya bisa berkunjung kembali ke Islamic Center Muhammadiyah Cipanas, Cianjur, dan bisa bertemu dengan Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Yang saya hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Bapak Dadan Slamet Riyadi, kemudian Mudir PCIM Pesantren Islamic Center Muhammadiyah. Keliru, kalau PCIM itu pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah. Mudah-mudahan di sini juga jadi istimewa nanti ya. Istimewa dalam makna yang sesungguhnya. Bapak Ruslan Abdul Ghani. Ini namanya seperti Menteri Penerangan zaman Bung Karno yang orang Muhammadiyah. Namanya Pak Ruslan Abdul Ghani. Mungkin terinspirasi itu nama beliau ya. Kemudian panitia penyelenggara Ustadz Iqbal yang tadi sore telepon saya karena saya harus mendadak mewakili Prof. Abdul Mukti. Kemudian beberapa sesepuh di Cianjur, yang pertama Bapak Thohir Azhari. Alhamdulillah dengan usia beliau yang sudah tadi saya tanya 97 ya. Alhamdulillah bisa hadir di hadapan kita semua. Saya kira beliau ini saksi sejarah. Menurut saya perlu ditanya. Saya tidak tahu nih sejarah Cianjur maupun PICM ini sudah ditulis belum? Belum, baiknya ditulis karena ini menurut saya penting ya. Jangan sampai nanti sudah tidak ada narasumber murninya baru ditulis. Mumpung Bapak Thohir masih bersama kita semua. Kemudian ada juga Bapak Fatur Rahman. Kemudian dari Aisyah Daerah Ibu Siti Nur Aini. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena di hari yang ke-13 ya. 14, maaf. Oh iya, Ding. Kayak kemarin betul. Puasanya bukan ikut pemerintah. Saya ngetes saja, ternyata masih 14. Nggak ada yang 13 ya. Oh, kalau ibu-ibu mungkin ada yang kurang puasanya dari itu ya. Ya, kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa berkumpul di sini dalam rangka tablik akbar dan bakti sosial yang diselenggarakan oleh Pesantren Islamic Center Muhammadiyah. Prof. Mukti tadi sore menghubungi saya
dan meminta saya untuk mewakili beliau. Tadi sudah dijelaskan oleh panitia maupun juga beliau tadi sudah menyampaikan permohonan maaf beliau, dan saya diminta untuk menjadi badal beliau. Kebetulan Prof. Mukti dengan saya itu ada mirip-miripnya sedikit ya. Beliau mantan ketua pimpinan pusat, ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah. Alhamdulillah saya yang menggantikan beliau. Jadi ada miripnya di situ. Ya. Kemudian beliau itu aslinya Kudus, saya aslinya Jepara, tetanggaan. Jadi kotanya tetanggaan, sama-sama orang Pantura. Nah, yang agak mirip juga, beliau profesor, saya provokator. Nah, itu kemiripan yang paling istimewa. Jadi waktu saya diminta untuk menyampaikan tabligh akbar di pesantren ini, waduh, ini pesantren ini kiai semua isinya. Mau tabligh akbar ini apa ini? Kalau saya ini kan mubalik, mubal kalau istilah orang Jawa itu. Mubal itu yang diomongkan kesana kemari gitu ya. Ya, tapi mudah-mudahan meskipun sebagai pengganti, mudah-mudahan tidak terlalu mengecewakan. Amin. Bapak Ibu sekalian, Cianjur ini istimewa bagi Muhammadiyah. Apa istimewanya? Ini saya ingin membuka keistimewaan itu. Karena jejak-jejak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada di Cianjur. Tahu ya? Iya. Jadi Kiai Haji Ahmad Dahlan itu punya istri, salah seorang istri beliau istrinya tidak cuma satu ya. Ini untuk diketahui saja. Salah satu istri beliau adalah orang Cianjur. Nah, dan punya keturunan. Beliau punya satu putri atau satu anak kelahiran Cianjur. Nah, sekaligus saya ingin ngasih kuis ya. Kalau tadi sudah bagi door prize, saya mau kasih kuis ini. Tapi kuisnya untuk ibu-ibu saja sama jamaah putri aja ini. Yang laki-laki mohon maaf ya, ini agak khusus ini. Nah, pertanyaannya, siapa putri atau anak Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kelahiran Cianjur atau asli dari Cianjur? Ayo siapa? Nah, Bu, silahkan Bu. Iya, nama lengkapnya Siti Dandana, tapi sudah benar. Silahkan Bu, maju Bu. Ayo, nggak apa-apa, ini serius ini saya. Atau saya yang turun aja, Jadi Bapak Ibu sekalian, dakwah Kiai Dahlan, Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah itu sangat luar biasa. Beliau berkeliling, beliau berkeliling ke berbagai tempat. Dari ujung timur Pulau Jawa sampai ujung barat. Salah satunya di Cianjur. Kebetulan waktu beliau sedang dakwah di Cianjur, beliau tinggal di, mungkin kalau istilahnya penghulu ya, penghulu Cianjur. Karena beliau juga ulama yang disegani juga, beliau diterima oleh penghulu Cianjur. Ada sebuah syarat, beliau boleh berdakwah di sini asal dengan syarat satu, mau dinikahkan dengan anak beliau. Kalau nggak salah nama istri beliau adalah Nyai Rum, kalau nggak salah, nanti mungkin ya salah ya, bukan ya? Siti Aisyah ya. Oh ya, kalau yang Nyai Rum itu yang ini, yang keraton ya. Ya. Ini perlu saya beritahu ibu-ibu ya. Kiai Dahlan itu istrinya ada 4. Nah, ada 4. Iya. Ini ibu-ibu langsung lirik bapak-bapak. Iya, ini penting untuk diketahui.
Ya, jadi istri beliau yang pertama namanya Nyai Ahmad Dahlan atau Siti Walidah, yang juga termasuk pendiri Aisyah, termasuk pahlawan nasional. Ya. Kemudian istri yang kedua namanya kalau nggak salah Nyai Rum ya. Beliau adalah istri, ini sedikit penjelasan ya. Kiai Dahlan itu tinggal di lingkungan keraton atau di Kauman, itu sebenarnya itu di seberang, mungkin kalau sudah pernah ke Jogja mungkin tahu ini keraton, masjid besar, di mana masjid besar itu namanya keraton. Nah, oleh Sri Sultan Hamengkubuwono kalau nggak kelima, keenam ya, beliau dipanggil, ditanya. Jadi waktu itu ada isu bahwa Kiai Dahlan ini membawa gerakan yang akan merusak lah gitu ya, dianggap merusak tatanan agama Islam di keraton. Beliau dipanggil oleh Sri Sultan lalu dimintai penjelasannya. Jadi kejadiannya itu beliau datang dipanggil itu malam-malam dalam situasi yang gelap. Beliau datang dipanggil, ketemu raja, ketemu sultan, kemudian ditanya apa sebenarnya maksud beliau terhadap waktu itu belum ada Muhammadiyah ya, dengan gerakan-gerakan beliau. Yang membuat heboh itu waktu itu adalah perubahan arah kiblat, karena musola beliau sampai dihancurkan. Ketika dipanggil, kemudian Kiai Dahlan menjelaskan apa yang menjadi katakanlah tujuan atau rencana-rencana beliau. Ketika dijelaskan itulah justru raja atau sultan itu sangat setuju dengan apa yang menjadi gagasan-gagasan Kiai Dahlan. Jadi Kiai Dahlan itu bukan untuk menghancurkan Islam, tapi justru ingin membawa kemajuan Islam. Nah, karena sultan itu sangat tertarik, bahkan kemudian setuju dengan apa yang menjadi ide Kiai Dahlan itu, akhirnya Kiai Dahlan diberi hadiah. Hadiahnya ada dua. Yang satu pergi haji, dibiayai oleh keraton atau oleh kerajaan. Beliau akhirnya berangkat haji bersama anak beliau, Haji Sirot namanya, anak beliau yang pertama. Kemudian hadiah yang kedua itu mendapatkan istri dari keraton, gitu ya. Jadi istrinya nggak nyari sendiri, ibu-ibu ya. Karena diberi hadiah oleh raja. Maksud diberi hadiah raja ditolak gitu kan? Ya, nanti kualat gitu istilahnya. Jadi diterimalah. Itu istri yang kedua. Kebetulan istri yang kedua ini punya anak namanya Haji Duri. Mungkin kalau yang baca sejarah, Haji Duri itu adalah bendahara pimpinan pusat Muhammadiyah atau Hofbestur Muhammadiyah zaman Kiai Haji Mas Mansur. Itu Kiai Duri, Haji Duri. Kemudian istri yang ketiga, jadi Kiai Dahlan itu berteman dengan namanya Kiai Munawir. Mungkin tahu ya. Jadi beliau itu sama-sama berasal dari Kauman, Kiai Dahlan dan Kiai Munawir, dan sama-sama berangkat haji atau belajar sebenarnya ke Mekah. Jadi beliau berdua diberangkatkan oleh kerajaan untuk kemudian berangkat ke Mekah. Kiai Dahlan pulang duluan, kemudian Kiai Munawir ini tahun 1913 setelah Kiai Dahlan mendirikan Muhammadiyah pulang ke Indonesia atau ke Jogja, dan kemudian beliau mendirikan ya pesantren gitu. Yang semula awalnya di Kauman, tapi kemudian karena berkembang akhirnya pindah ke Krapyak. Pesantren Krapyak, yang mungkin sebagian sudah tahu, pesantren Krapyak itu ya kalau alirannya itu ikut Nahdlatul Ulama, kira-kira seperti itu. Tapi beliau ini sangat akrab, teman akrab beliau berdua itu, antara Kiai Dahlan dengan Kiai Munawir. Nah, saking akrabnya itu, Kiai Munawir ingin supaya beliau punya ikatan yang lebih kuat dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Akhirnya Kiai Haji Ahmad Dahlan dinikahkan dengan adik dari Kiai Munawir. Nah, yang keempat yang
Cianjur yang tadi sudah saya ceritakan. Jadi gitu ceritanya. Jadi nanti kalau bapak ibu-ibu, kalau bapak-bapaknya lagi dakwah, ya kan, tolong dicek pulangnya bawa apa, gitu ya. Pulangnya bawa apa, gitu. Kalau bawa snack atau aman, tapi kalau bawa yang lain ya perlu dirundingkan terlebih dahulu. Itulah kira-kira sekedar penjelasan saya kenapa Cianjur itu istimewa bagi Muhammadiyah. Karena jejak Kiai Haji Ahmad Dahlan itu ada di Cianjur, beliau punya keturunan asli Cianjur. Salah satu keturunan dari Nyai Dandanah itu adalah Bapak Muhammad Wirsam. Beliau adalah sekretaris, kalau sekarang disebutnya Sekjen IPM yang pertama. Kemudian beliau ketua menggantikan ketua yang pertama Pak Hilman Hilmi, ya. Jadi Pak Wirsam ini adalah keturunan Ibu Dandana. Kalau nggak salah ya cucu berarti ya, cucu ya Dahlan. Itu sekedar banyak sebenarnya beberapa, kebetulan Nyai Dandanah itu anak Kiai Dahlan yang anaknya paling berketurunannya paling banyak di antara anak-anak beliau yang lain. Jadi sebagian besar ada di Jakarta, ada juga di Jogja. Nah, saya kembali ke cerita awal, kembali ke laptop. Alhamdulillah kita pada pagi hari ini menyelenggarakan tablik akbar dan nanti akan dilanjutkan dengan bakti sosial. Saya disampaikan bahwa pesantren atau Islamic Center Muhammadiyah Cipanas ini ternyata sudah berdiri cukup lama. Tadi Bapak Thohir sudah menyebutkan kalau nggak salah tahun 1992 ya Pak ya. Artinya sudah berdiri 32 tahun yang lalu. Usia yang cukup lama, dan kalau manusia itu kira-kira sudah nikah dan punya 2 orang anak. Karena saya punya anak kedua itu umur 32. Kalau nggak percaya tanya istri saya yang mengandung. Jadi Bapak Ibu sekalian, usia itu rahasia Allah, ya kan? Alhamdulillah pesantren atau Islamic Center Muhammadiyah Cipanas ini sudah 92 tahun. 32 tahun, lahir 92 maksud saya. Ada satu hal yang perlu kita ketahui. Saya ingin bicara soal kematian, tapi tidak untuk menakut-nakuti, kan? Karena sesungguhnya dengan kita ingat kematian, justru kita akan bersemangat dalam hidup kita. Ada 2 kematian dalam Al-Quran itu. Yang pertama kematian individu. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami maut, kematian. Itu kematian individu. Tapi ada juga kematian yang lain, yaitu kematian umat. Likulli ummatin ajal. Setiap umat ada kematiannya, ada ajalnya. Jadi ini 2 kematian manusia yang berbeda. Yang satu manusia individu, yang satu manusia dalam pengertian umat, kelompok, organisasi, atau mungkin bisa juga keluarga dan sebagainya. Nah, 2 kematian ini ada kesamaan tapi ada juga perbedaan. Saya ingin menceritakan perbedaannya. Ini bicara karena usia di pesantren ini sudah 32 tahun. Jadi kalau usia manusia individu itu insya Allah ada batasnya. Dalam pengertian sudah ditentukan oleh Allah, umat Nabi Muhammad itu ya kira-kira tidak jauh dari Nabi Muhammad. Beliau wafat 63 tahun. Tapi tentu ada yang mendapatkan bonus. Seperti Ustadz Thohir ini, Pak Thohir ini mendapatkan bonus, alhamdulillah sudah 97 ya, 97. Kira-kira umat atau manusia modern itu, ya kalau wafat itu paling kemarin itu saya dapat berita kematian
terakhir manusia tertua itu 120 tahun, sekitar 120 tahun. Artinya itu usia maksimal lah kira-kira gitu. Tetapi rata-rata ya seumur Nabi itu 63 tahun, bisa kurang, bisa lebih. Artinya manusia secara individu dibatasi oleh tadi rentang waktu. Kemudian kematian manusia itu bisa berbagai hal. Bisa karena sakit, bisa karena kecelakaan. Ya banyak hal yang bisa menyebabkan. Yang jelas manusia mati karena dicabut nyawanya, ya kan? Apapun bentuk, apapun jalannya, tetapi pada akhirnya orang akan mengalami kematian itu. Sehingga kita harus tetap waspada, mawas diri. Karena kita tidak tahu kapan Allah akan menghendaki ajal kita. Itu kematian manusia. Nah, apa bedanya dengan kematian umat? Kematian umat, tadi saya sebutkan umat itu bisa kelompok, organisasi, bisa sebuah kampung, sebuah negara, gitu ya, atau etnis, ya. Itu tidak ada batas pastinya. Sebagai contoh, kerajaan Inggris, saya ingin mengambil contoh karena ini menjadi contoh yang agak ekstrim. Gitu. Kerajaan Inggris itu berdiri tahun 927 Masehi. Jadi berapa tahun yang lalu? Sekarang 1000 lebih ya, 1000 tahun lebih. Berdiri kerajaan Inggris dan sampai sekarang kerajaan Inggris masih ada. Sekarang siapa rajanya? Charles. Jangan pakai pangeran lagi ya, karena sudah jadi raja. Raja Charles yang keberapa saya lupa itu, karena raja di Inggris itu biasanya diulang-ulang itu. Ada Charles, ada Edward dan sebagainya, tapi namanya diulang-ulang. Jadi kerajaan Inggris itu usianya bisa 1000 tahun lebih. Tetapi ada juga yang baru lahir sudah bubar. Atau katakanlah pada usia tertentu bisa bubar, bisa hilang dari peradaban. Tetapi pada umumnya kita mengetahui banyak umat yang umurnya ternyata diberi kesempatan Allah sangat panjang. Tentu semuanya tergantung pada takdir Allah. Tetapi perbedaan antara manusia dengan umat adalah kalau umat itu ada proses kalau siklus itu dia bisa berputar-putar sampai panjang. Sementara kalau manusia ya dari lahir, dewasa, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, nikah, tua, meninggal, kan gitu prosesnya. Itu siklusnya cuma satu. Kalau manusia nggak bisa kalau istilah hewan itu kayak ular itu ganti kulit gitu, nggak bisa, ya kan? Jadi ya manusia itu pada prinsipnya ya akan seperti itu. Meskipun sekarang ada teknologi macam-macam, tapi ya tetap nggak bisa dipungkiri, nggak bisa dihalang-halangi, pasti akan menuju ke usia tua. Gitu. Maka sebenarnya kita itu lebih senang kalau disebut awet muda atau awet tua. Ya, ibu-ibu biasanya lebih senang disebut awet muda ya? Oh enggak. Jadi kita lebih senang kalau disebut awet tua. Kenapa? Karena kalau awet tua itu berarti pernah muda, ya kan? Tapi kalau awet muda belum tentu akan tua, gitu ya. Jadi kalau nanti anaknya atau cucunya nyebut, wah kakek nenek itu kok tua, itu nggak apa-apa, itu justru kita syukuri karena berarti kita ini awet tua. Karena dengan awet tua berarti kita pernah muda. Sementara orang yang awet muda belum tentu tua. Gitu. Nah, ini satu hal yang kadang-kadang kita suka lupa. Dan kita kan cenderung pengen kelihatan muda terus gitu ya. Padahal ya memang kalau namanya usia pada akhirnya harus kita
ya namanya sudah takdir gitu. Nah, kembali ke tadi. Jadi proses manusia satu siklus saja, tetapi proses umat itu bisa bersiklus-siklus. Bahkan tadi kalau kerajaan Inggris itu 1000 tahun lebih. Bani Umayyah itu berapa tahun? Itu kalau nggak salah Bani Umayyah itu 200 ya, 200-an tahun atau lebih malah. Bani Abbasiyah juga lama. Turki Utsmani itu juga lama juga. Ottoman ya, kita mengenal Ottoman. Nah, lalu apa yang kemudian perlu menjadi perhatian kita? Kenapa ada umat yang belum lama sudah selesai, sudah hilang dari peredaran bumi, tetapi ada umat yang bisa berkelanjutan sampai panjang. Selain takdir Allah, memang ada upaya-upaya manusia atau kelompok itu yang kemudian perlu menjadi perhatian kita. Nah, ini kita ingin kemudian bagaimana kita Islamic Center Muhammadiyah Cipanas ini kalau bisa usianya panjang. Ya. Tidak cuma 32 tahun. Kalau perlu lebih dari 97 tahun sesuai pendiri beliau sebagai pendiri. Kalau bisa melewati 97 tahun gitu ya. Bahkan kalau bisa lebih dari itu. Muhammadiyah saat ini sudah mencapai usia 111 tahun. Usia yang untuk ukuran manusia mungkin panjang, tetapi untuk ukuran umat tadi ya ada yang lebih panjang karena kerajaan Inggris sudah bisa melebih dari 1000 tahun. Nah, apa yang menjadi syarat? Saya ingin menyebutkan beberapa syarat yang mungkin ini perlu menjadi perhatian kita. Yang pertama, syarat yang pertama itu adalah kemampuan untuk menyesuaikan diri. Ya. Harus ada kemampuan untuk menyesuaikan diri. Kalau tidak bisa menyesuaikan diri, maka dia akan tereliminasi, dia akan tergulung oleh zaman. Ya, sebagai contoh, mungkin di Jawa Barat itu dulu terkenal dengan kerajaan Pasundan. Ya. Tetapi setelah kemudian mengalami kekalahan, ini sebagian orang Pasundan ini apa namanya? Kalau istilah agamanya itu uzlah, melakukan jadi ya berkeluar masuk dalam satu ini. Jadi tidak mau berinteraksi dengan masyarakat luas karena takut nanti kalah lagi gitu ya. Sehingga akhirnya mereka menjadi yang sekarang kita kenal sebagai Baduy Dalam. Meskipun sekarang masih bertahan, tetapi sebagai umat sudah tidak bisa berkembang lagi, tidak menjadi tidak eksis secara zaman, secara peradaban. Nah, ini karena apa? Tidak mau menyesuaikan diri dengan lingkungan yang sudah berubah, tetapi akhirnya kemudian melakukan melakukan isolasi diri. Meskipun sekarang masih ada, tetapi tidak bisa kemudian katakanlah menaklukkan peradaban. Ini sebagai contoh. Jadi ketidakmampuan menyesuaikan diri. Contoh lain mungkin Bapak Ibu pernah ya saya kira rata-rata sudah punya handphone ya. Dulu handphone pertama kali yang terkenal apa namanya? Nokia, semua tahu. Sekarang masih ada yang punya Nokia? Ya? Ya, nggak ada. Di sini ada. Oh, ada. Satu. Mana lagi? Kalau saya tanya yang punya Oppo? Oh, banyak. Yang punya apa lagi? Samsung? Banyak. Ya. Jadi Nokia itu termasuk pelopor handphone. Saya dulu punya Nokia yang pertama itu gede itu ya, kayak apa? Telepon rumah itu ya, gede gitu. Kalau untuk melempar anjing itu langsung sakit itu anjingnya gitu ya. Ada yang dulu menyebutnya handphone pisang karena kayak pisang itu ya.
Nah, Nokia dulu menjadi pelopor, tetapi karena tidak mampu menyesuaikan diri, akhirnya Nokia lama-lama tertinggal. Apalagi setelah kemudian ada teknologi baru Android, di mana Nokia tidak mau menyesuaikan diri, akhirnya tertinggal. Nah, nanti kalau ada perubahan lagi ya semakin tertinggal. Karena tadi ketidakmampuan untuk menyesuaikan diri. Itu yang pertama. Oleh karena itu, pesantren Islamic Center Muhammadiyah Cipanas ini harus bisa menyesuaikan diri. Itu penting. Kemarin saya dapat informasi waktu pengajian Ramadan itu dari Pak Ketua, dari Ketua Lembaga Pesantren Muhammadiyah. Iya. Apa nama lengkapnya? Saya agak Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah. Ya, Pak Dr. Maskuri ya. Beliau menyampaikan, alhamdulillah perkembangan pesantren Muhammadiyah semakin tahun semakin meningkat. Artinya kita patut syukuri. Kalau nggak salah sekarang jumlahnya sudah 450-an pesantren, pondok pesantren seluruh Indonesia. Ini yang pondok pesantren Muhammadiyah, maksudnya benar-benar milik Muhammadiyah. Karena ada juga pesantren yang dimiliki pribadi tapi warga Muhammadiyah. Ada beberapa yang seperti itu. Jadi kalau berdasar itu mungkin jumlahnya lebih banyak lagi. Tetapi ini yang benar-benar milik Muhammadiyah, di mana pesantren itu benar-benar dikelola oleh Muhammadiyah. Dan alhamdulillah tahun terakhir ini sudah tambah 3 pesantren lagi. Jadi kita patut bersyukur. Nah, tentu kalau melihat ini ada tren bahwa warga Muhammadiyah itu semakin kesini semakin banyak atau semakin senang anaknya di pesantren. Apa buktinya? Karena ternyata banyak pesantren-pesantren baru yang lahir. Oleh karena itu ini menjadi tantangan bagi Islamic Center Muhammadiyah yang menurut saya adalah termasuk pelopor ya, karena tahun 92 itu barangkali belum banyak pesantren. Memang ada tantangan. Tantangannya apa? Begitu semakin banyak, otomatis yang dulu misalnya ya sebagai contoh misalnya di Jakarta sekarang yang terdekat ada MBS Jambang ya, di Ki Bagus Hadikusumo di daerah Parung misalnya. Itu yang dulunya orang Jakarta menyekolahkan anaknya ke sini ya, sudah dicegat di sana ya. Ini tantangan. Tetapi saya kira persoalannya kan bukan hanya soal jarak maupun lokasi. Nah, ada hal-hal lain yang menurut saya juga harus disesuaikan, harus mengikuti perkembangan. Ini yang menurut saya penting untuk menjadi perhatian bagi para pengelola, para santri, termasuk bagi pimpinan daerah Muhammadiyah. Jadi inovasi-inovasi baru itu penting. Ya, tidak apa kalau kita belajar ke tempat lain yang mungkin dianggap lebih baru. Enggak apa-apa, itu keniscayaan ya, seperti tadi Nokia karena mungkin gengsi, enggak mau belajar dengan yang lain. Nah, akhirnya menutup diri, akhirnya ketinggalan. Nah, oleh karena itu ini penting. Perlu belajar juga pada pesantren-pesantren mungkin yang kita anggap lahirnya baru tapi perkembangannya sudah mulai meningkat. Jadi tidak ada salahnya kita belajar. Yang kedua, selain ketidakmampuan menyesuaikan diri atau kemampuan menyesuaikan diri yang menjadi kunci, yang kedua adalah kemampuan untuk bekerja sama. Dalam banyak hal, organisasi besar, negara besar, dinasti besar itu hancur karena konflik. Ketidakmampuan untuk bekerja sama. Kenapa terjadi konflik? Karena biasanya masing-masing ego dengan entah pikirannya, entah ininya masing-masing. Nah, ini yang harus dihindari. Karena saya di pimpinan pusat Muhammadiyah itu rapatnya terbagi 3.
bukan dibagi 3 sesi enggak, tapi 3 bagian. Yang pertama surat-surat undangan. Ada undangan ini, undangan itu. Yang kedua membahas program-program. Yang ketiga membahas konflik. Jadi banyak di lingkungan persyarikatan ini yang muncul konflik. Misalnya antar persyarikatan dengan pengelola amal usaha, ya kan? Antar pengurus atau pimpinan persyarikatan, antar amal usaha, macam-macam. Nah, ini saya nggak usah menyebutkan ya. Ada satu perguruan tinggi Muhammadiyah yang dulunya berdiri sama-sama bareng dengan UM Malang. Saya nggak usah menyebutkan karena persoalan yang kurang baik, jadi ini direkam nggak? Bahkan ketika UM Malang belum besar, belum melejit gitu lah. Ini perguruan tinggi ini lebih dulu melejit. Tetapi kira-kira ya belum sampai 10 tahun terjadi konflik antar pengelola amal usaha di perguruan tinggi itu, sehingga akhirnya kesuksesannya diselip oleh UM Malang yang sekarang mungkin menjadi, ya kalau secara fisik dan ini ya dan finansial mungkin menjadi Universitas Muhammadiyah terbesar untuk saat ini. Padahal dulu ini kampus ini lebih dulu, nggak jauh dari Malang juga. Meskipun sampai sekarang alhamdulillah masih bertahan, tetapi ya tadi saya katakan berkah akibat gitu. Kalau berkat itu positif ya. Akibat konflik itu menyebabkan akhirnya apa? Perkembangannya terhenti. Karena bahkan saya masih ingat karena waktu itu saya jadi kepala kantor, itu harus ikut mendamaikan pimpinan pusat, mendamaikan antara pengurus lama dengan pengurus baru. Karena menuntut macam-macam sampai ke pengadilan. Nah, ini perlu kita hindari. Karena begitu kita terlibat konflik, energi kita akan habis. Oleh karena itu, mari kalau ada hal-hal yang membuat perbedaan dan sebagainya, kita kembalikan pada tujuan kita, cita-cita kita, maksud kita apa. Insya Allah kalau kembali ke situ, ya kita bisa mengurangi emosi dan ego kita, sehingga kita akan mencari jalan keluar. Itu yang menurut saya lebih baik. Dan insya Allah di Muhammadiyah itu banyak jalan, sehingga kalau kita ikhtiar, insya Allah tidak akan mengalami masalah dalam perkembangannya. Tapi jangan meneruskan konflik, karena konflik itu akan melelahkan dan akan menghancurkan. Yang ketiga, yang juga menjadi problem adalah mismanagement. Ini penting, perlu saya sampaikan. Mismanagement itu atau salah urus ya kita menyebutnya. Itu karena kita lengah terhadap evaluasi. Orang boleh saja melakukan kesalahan, ya kan? Misalnya tadi mau nyanyi Indonesia Raya nunggu agak lama karena mungkin belum dilatih gitu ya. Belajar itu perlu, gitu kan. Tetapi harus selalu kita evaluasi dan itu dijadikan pengalaman. Jangan diulang-ulang terus. Ini namanya kita belajar dari pengalaman. Sehingga kalau seperti itu kita tidak masuk dalam mismanagement yang akan berlarut-larut. Mismanagement itu bisa juga disebabkan karena kita salah dalam menentukan pilihan. Nah, kadang-kadang karena sudah terlanjur menentukan, kita tidak berani mengevaluasi atau takut mengevaluasi. Padahal evaluasi itu penting. Dan yang dievaluasi juga jangan tersinggung. Misalnya ada hal yang mungkin kurang melenceng sedikit. Begitu dievaluasi, ya kita harus terbuka. Kalau kita buka peta, melenceng 1 senti saja,
bahkan 1 mili saja, itu kalau diteruskan, yang semula mau ke Mekah bisa belok ke Rusia. Itu kalau kita melenceng di peta. Sama, kita berorganisasi, kita mengelola perguruan dan sebagainya, itu juga begitu kita salah, kalau tidak segera dievaluasi, kita akan melenceng. Kita akan tidak mencapai tujuan yang ingin kita capai. Nah, oleh karena itu, ini perlu menjadi perhatian kita, supaya jangan mismanagement. Nah, yang terakhir, selain yang tadi sudah berapa ya? 3. Yang keempat, itu adalah lupa melakukan regenerasi. Ini penting. Alhamdulillah, Islamic Center Muhammadiyah Cipanas ini bisa melakukan regenerasi dengan baik. Ya kan? Beliau, Pak Thohir ini kan pertama ya Pak ya? Istilahnya dulu apa? Mudir juga atau mudir ya? Tadi Prof. Mukti menyebut direktur, ya, karena kalau di mu'alimin mu'alimat Muhammadiyah yang di bawah BP itu memang menyebutnya direktur. Jadi mungkin dikira sama dengan. Jadi meskipun beliau masih hadir di hadapan kita, tetapi beliau melakukan regenerasi sehingga Islamic Center ini bisa berjalan. Ya, kadang-kadang persoalan regenerasi ini gampang-gampang susah. Atau ada kekhawatiran. Ya tadi, misalnya nih, yang memimpin dirijen lagu itu. Kalau nanti yang baru jangan-jangan salah mimpinnya, ya kan? Harusnya 3/4 menjadi 2/4, sehingga harusnya lagunya pelan malah jadi cepat misalnya. Tapi kan kita harus memberi kesempatan kepada generasi muda atau generasi di bawah kita untuk melanjutkan itu. Insya Allah Muhammadiyah sampai saat ini memang tradisi kita beregenerasi tanpa harus menunggu. Ya, kalau kerajaan itu kan ya kayak di Inggris tadi menunggu Ratu Elizabeth meninggal dengan usia hampir 100 tahun baru diganti oleh Pangeran Charles. Ketika jadi raja usianya sudah hampir 80 tahun. Nah, coba kalau kerajaan itu misalnya bisa berlaku satu proses regenerasi, tidak harus menunggu. Ya, kita bisa bayangkan kalau Pak Thohir ini misalnya nggak mau regenerasi, nunggu nanti kalau saya sudah nggak ada baru diganti. Kita bisa bayangkan akan seperti apa, ya kan? Nah, alhamdulillah Muhammadiyah juga sudah membatasi misalnya periode kepemimpinan Muhammadiyah itu 2 periode maksimal, ya kan? Meskipun masih segar bugar. Misalnya pimpinan pusat Muhammadiyah Prof. Din Samsudin itu kan masih segar bugar. Kemarin mimpin demo, ya kan? Ukuran segar itu kan berani mimpin demo itu. Ya. Coba kalau yang muda-muda kalah itu. Saya pernah ikut beliau mimpin demo waktu Senturi gitu ya. Waktu demo Senturi itu, waktu itu beliau masih ketua umum pimpinan pusat Muhammadiyah, demo di depan istana. Beliau lebih berapi-api dari saya. Jadi kalau melihat itu beliau kan masih luar biasa, ya kan. Tetapi wajib di Muhammadiyah itu ya sudah, kalau sudah 2 periode kasih kesempatan pada generasi berikutnya. Karena dengan cara itulah kemudian tadi siklus akan selalu berjalan. Ini yang menurut saya perlu menjadi perhatian kita. Regenerasi. Saya pernah mendapatkan keluhan, ini kalau di cabang-cabang ranting itu kalau regenerasi susah. Kalau daerah, wilayah, pusat itu gampang. Ya enggak? Kalau di cabang ranting itu cari jadi pengurus aja susah, gitu. Apalagi sampai harus jadi ketua. Nah, ini satu tantangan. Jangan kita mengalah dengan keadaan. Harus ada keberanian.
Ya kalau supaya tidak kesulitan ya harus dikader. Kita harus mengkader orang, disiapkan. Karena itu kewajiban kita. Kita tidak mungkin melakukan regenerasi kalau tidak melakukan proses kaderisasi. Kaderisasi itu kalau dulu, zaman dulu, Muhammadiyah itu awalnya terkenal kader intilan. Tahu ya intilan? Intilan itu ngikut. Intilan itu sebenarnya itu istilah bahasa Jawa. Itu mohon maaf ini agak kambing, kotoran kambing. Jadi kotoran kambing itu kan bulat-bulat kecil-kecil itu ya, merintil gitu ya. Itu biasanya kalau keluar itu nggak langsung keluar satu-satu tapi ya berjamaah agak sambung-sambung gitulah kira-kira. Itu namanya intilan. Nah, kader intilan itu artinya kita menyiapkan orang yang lebih muda atau yang lebih fresh untuk kemudian disiapkan. Itu dulu awal-awal seperti itu. Misalnya Kiai Haji Ahmad Dahlan menyiapkan Kiai Haji Ibrahim. Kiai Haji Ibrahim ini adik iparnya disiapkan pada waktu untuk menggantikan Kiai Dahlan. Begitu Kiai Dahlan meninggal, sudah ada siap yang menggantikan dan seterusnya dan seterusnya. Artinya setelah Muhammadiyah seperti sekarang ya mungkin tidak kesulitan lagi. Nah, bagaimana cabang dan ranting ini juga harus mempersiapkan diri. Memang ada keprihatinan ya, kadang-kadang anaknya tokoh Muhammadiyah itu anaknya nggak mau aktif di Muhammadiyah. Ada yang seperti itu banyak. Saya sendiri pun mengalami ya. Saya punya 2 anak, yang satu alhamdulillah sekarang ikut pimpinan daerah IPM ya. Tapi yang satu karena punya aktivitas yang agak beda, ya belum punya kesempatan untuk aktif di Ortom. Ya, tapi saya tetap ya kalau bisa nanti usahakanlah tetap aktif di Muhammadiyah, entah tidak harus dalam jalur kepemimpinan, tapi pakai jalur-jalur yang lain kan banyak gitu. Tapi itu penting untuk kita sadarkan kepada generasi muda kita. Ya, jangan terlalu sibuk ngurusin organisasi, tapi kemudian kita lupa menyiapkan anak-anak kita sebagai kader persyarikatan. Kader persyarikatan tidak harus kalau bapaknya ketua PDM, anaknya tidak harus jadi ketua PDM. Tapi mungkin bisa yang lain, nggak apa-apa. Misalnya jadi, ya kalau anak saya itu senengnya ini ya, kemudian kuliahnya di desain grafis. Ya saya bilang ya udah kamu bantu Muhammadiyah dengan desain grafis itu. Akhirnya dia terlibat di Museum Muhammadiyah. Alhamdulillah masih punya inilah gitu ya. Ya karena memang passionnya itu ya saya nggak bisa memaksakan. Kalau disuruh jadi pimpinan kayak saya dan ibunya kayaknya agak kesulitan gitu. Ya masing-masing anak tentu punya bakatnya, tetapi kita tetap harus arahkan. Minimal tetap jadi anggota Muhammadiyah, ya kan? Minimal jadi donatur, gitu ya, donatur Muhammadiyah. Ini penting ini, nggak apa-apa. Mungkin tidak aktif secara fisik, tetapi masih mau menjadi donatur, gitu ya. Ya nanti kalau alasannya saya sibuk, ya udah uangnya saja yang dikirim, tidak harus tenaganya. Karena Kiai Dahlan itu pernah menyampaikan satu pesan yang menurut saya ini menarik. Jadi Kiai Dahlan itu waktu itu dimintai izin oleh Kiai Fahrudin, bukan Kiai A.R. Fahrudin ya, tapi Kiai Fahrudin, pahlawan nasional. Kiai Fahrudin ini kakaknya Ki Bagus Hadikusumo. Dipamitin, beliau lagi istilahnya mungkin lagi nggak punya duit gitu ya, maksudnya ekonominya lagi kurang bagus. Beliau izin saya mau nonaktif dulu dari Muhammadiyah. Mau ngapain? Mau cari uang dulu, mau memperbaiki kehidupan dulu. Sama Kiai Dahlan istilahnya ditantang. Memang kamu kalau nanti tidak aktif di Muhammadiyah, kamu akan uangmu akan kembali. Kamu akan jadi orang kaya. Soal kaya miskin, ya kan?
terus jodoh, kematian itu sudah ada takdirnya. Jadi jangan kita mikir nanti kalau saya aktif di Muhammadiyah nanti uang saya habis. Meskipun itu boleh juga terjadi begitu ya, karena Kiai Dahlan itu setelah meninggal beliau nggak punya warisan yang istilahnya yang bisa bernilai lah gitu. Baik, saya lanjutkan. Jadi Kiai Dahlan berpesan pada anak dan istrinya pada waktu itu, hidup-hiduplah Muhammadiyah, jangan cari hidup di Muhammadiyah. Itu maksudnya bukan kepada kita semua sebenarnya, tapi kepada anak istrinya saja. Karena Kiai Dahlan sudah nggak punya yang lain, punyanya tinggal Muhammadiyah. Ya udah, ini saya titipkan pada kalian, tolong dihidup-hidupi, dijalankan, dikembangkan, dan jangan sekali-kali kamu cari hidup di Muhammadiyah itu. Ini pesannya sebenarnya kepada istri dan anak keturunannya, bukan kepada kita semua sebenarnya. Tapi karena ini bagus, pesan ini kan secara spirit, secara moral bagus, itu kemudian kita jadikan sebagai tagline kita semua, sebagai semangat kita semua. Ya enggak apa-apa, enggak masalah. Tapi istilahnya itu sebenarnya bukan ditujukan untuk kita semua. Nah, kembali ke yang tadi, Kiai Dahlan mengingatkan kepada Kiai Fahrudin. Fahrudin, kamu itu kalau meninggalkan Muhammadiyah, kira-kira apa kamu nanti akan kaya? Siapa yang menjamin kamu akan kaya? Enggak ada. Oleh karena itu, tetaplah kamu di Muhammadiyah. Insya Allah nanti rezekinya akan datang sendiri. Kalau memang itu sudah takdirnya, ya akan datang rezekinya. Jadi tidak usah dengan alasan karena mau ngumpulin uang dulu dan sebagainya. Insya Allah akan harus seperti itu, memberi takdirnya. Jadi seperti itulah kira-kira. Oleh karena itu kita sebagai aktivis atau warga Muhammadiyah nggak usah ragu-ragu dalam bermuhammadiyah, ya. Nggak usah nunggu kaya dulu baru aktif di Muhammadiyah. Nggak usah nunggu tua, ya kan? Nanti saya aktif di Muhammadiyah kalau sudah tua. Kalau sudah anak-anak saya sudah mandiri, sudah mapan semua. Sekarang saya sibuk ngurusin anak, gitu. Kita nggak perlu seperti itu. Dalam kesibukan yang ada itu kita lakukan. Karena kalau kita nanti pengen cari luang waktu, insya Allah nggak akan ketemu. Begitu kita nanti katakanlah usaha, ya sibuk dengan usahanya. Begitu kita ngejar karir, kita akan sibuk dengan karirnya. Tidak akan pernah ada kesempatan pada akhirnya. Oleh karena itu kita di Muhammadiyah ini ya semacam curi-curi kesempatan, gitu ya. Curi-curi kesempatan. Kalau orang Jawa itu bilang orang Muhammadiyah itu nyedai seperti nyedai ulo, mendekati ular. Orang lain pada menjauh, ini justru mencari masalah gitu, mendekati ular. Jadi ini gambaran sesungguhnya kita di Muhammadiyah kita dengan kondisi apapun marilah kita hidupkan. Sehingga kalau seperti ini insya Allah Muhammadiyah akan bangkit, Muhammadiyah akan maju, dan saya yakin Cianjur juga akan. Ini pesantren Islamic Center Muhammadiyah ini punya sejarah luar biasa. Yang mendirikan selain Pak Thohir adalah Pak Lukman Harun, Pak Ridwan. Tentu banyak juga yang lain, tapi saya ingin menyebut beberapa tokoh yang sentral dengan berbagai macam perjuangan, termasuk tadi dikatakan harus membeli tanah yang awalnya dibakar. Tidak apa-apa, itu sebagai sebuah perjuangan. Kita akan mengalami banyak tantangan, tetapi insya Allah kalau kemudian kita sungguh-sungguh akan, alhamdulillah dengan perjuangan para pendahulu ini sudah menghasilkan seperti ini. Tentu kita ingin tidak boleh puas hanya sampai di
sini saja. Harus kita kembangkan. Karena itu bagian dari upaya kita untuk menghidupi Muhammadiyah tadi. Termasuk juga bagaimana supaya, ini saya dapat pesan ini, jumlah santrinya harus ditingkatkan. Jumlah santrinya harus ditingkatkan. Ini saya sedikit cerita pribadi ya. Mohon maaf kalau agak pribadi. Jadi gini, saya itu dulu SD Muhammadiyah. Kenapa SD Muhammadiyah? Jadi saya 5 bersaudara, kakak saya 4, saya nomor 5. 4 kakak saya SD-nya di negeri semua. Karena belum ada SD Muhammadiyah. Karena saya waktu mau masuk SD, ada SD Muhammadiyah, sama bapak saya, kamu masuk SD Muhammadiyah. Saya angkatan ketiga di SD Muhammadiyah. Saya jalani. Muridnya waktu itu kalau nggak salah nggak sampai 20 orang. Ya bapak saya meminta itu, ya saya ikuti aja. Padahal sekolahnya lebih jauh daripada sekolah negeri yang lebih dekat, yang kakak-kakak saya sekolah di situ. Akhirnya alhamdulillah lulus. Nah, ini masalah yang berikutnya. Begitu saya lulus SD Muhammadiyah, kebetulan bapak saya diangkat jadi kepala sekolah SMP Muhammadiyah, yang juga belum lama berdiri. Saya angkatan keempat. Bapak saya jadi kepala sekolah bilang ke saya, ini saya minta anaknya orang lain untuk masuk sekolah SMP Muhammadiyah. Lah maksud anaknya enggak disuruh masuk SMP Muhammadiyah. Jadi akhirnya padahal SMP Muhammadiyah ini masuknya siang karena tempatnya di SD Muhammadiyah yang dulu saya ada di situ. Ya udah, akhirnya saya SMP Muhammadiyah masuk siang. Siswanya lebih sedikit dari waktu saya di SD. Jadi ya perjuangan. Perjuangan. Jadi saya sejak kecil sudah diajak berjuang oleh bapak saya. Kemudian setelah SMA, sebenarnya SMA Muhammadiyah baru saja berdiri. Baru 1 angkatan. Tapi saya minta sama bapak saya pengen SMA-nya di Jogja saja. Kalau saya tetap di Jepara nanti pasti di sekolah, disuruh sekolah di SMA Muhammadiyah Jepara. Akhirnya saya pindah ke Jogja. Jadi, tapi dalam banyak hal saya justru mendapatkan semacam kayak apa ya, pembelajaran yang luar biasa, yang kadang-kadang mungkin tidak kita rasakan ketika kita berada di sekolah-sekolah yang sudah mapan. Justru karena seperti itulah ada perjuangan-perjuangan yang kita tanpa harus dididik secara langsung oleh orang tua saya, itu dari itu proses belajar Muhammadiyah itu kita rasakan. Sehingga ya kalau saya boleh mengatakan sekarang seperti ini ya nggak lepas dari apa yang sudah ditanamkan oleh bapak ibu saya ketika kecil. Mohon maaf nih agak pribadi, tetapi saya ingin memotivasi kepada terutama adik-adik yang sekarang jadi santri di sini, jangan berkecil hati. Soal misalnya kok temannya sedikit dan sebagainya. Yang penting tunjukkan prestasi. Karena mohon maaf ya, sekarang ini ternyata tidak lagi ditentukan oleh soal tempat, soal apa namanya, mungkin katakanlah biaya. Banyak hal yang justru, apalagi dengan dunia yang sudah semakin terbuka ini, justru orang itu bisa sukses karena keberanian untuk mencoba. Keberanian untuk, kalau istilah anak sekarang itu challenge. Challenge itu ya menghadapi tantangan. Hadapilah tantangan. Karena kalau Anda tidak menghadapi tantangan, Anda tidak akan pernah menjadi orang besar. Nah, oleh karena itu, adik-adik sekalian, terutama yang santri di sini, saya harapkan adik-adik tetap di pesantren ini dengan penuh semangat. Kalau perlu, tunjukkan prestasi yang kemudian itu akan menjadi nama baik, kebanggaan dari PICM ini. Karena kadang ya, justru salah satu yang menjadi nilai lebih itu ketika, ini orang nggak akan melihat jumlahnya berapa, tapi ketika santrinya berprestasi, santrinya membawa prestasi-prestasi. Ya meskipun itu nanti juga akan ada hubungannya dengan fasilitas dan sebagainya, tetapi yang paling utama adalah
motivasi diri Anda. Nah, yang terakhir saya ingin kuis. Kalau tadi kuisnya buat ibu-ibu, ini sekarang buat adik-adik. Ya, mohon maaf itu yang anak-anak nggak dapat, yang bapak-bapak nggak kebagian ya. Saya akan memberikan kuis. Kuis saya tidak sulit. Siapa yang tahu apa maksud dan tujuan Muhammadiyah? Khusus yang siswa. Ayo, siapa? Saya tunjuk yang pakai baju IPM. Ya, yang pakai topi. Ayo, maju. Ayo. Karena masih muda, saya minta maju naik ke atas. Cek. Ya? Oh ya. Lagi pikir, Pak. Namanya siapa? Nama saya Dinar Putra Azikra. Dinar Putra Azikra. Putra Azikra. Oh, namanya bagus sekali. Kayaknya punya bakat jadi orang kaya. Ada dinarnya. Ada dinarnya. Kelas? 8. Kelas 8. Saya suka bingung. Untuk kelas 8 itu berapa ya? 2 SMP. Kelas 2 SMP, ya. Asalnya dari Depok. Depok. Alhamdulillah. Sekarang coba, apa maksud dan tujuan Muhammadiyah? Maksud apa Muhammadiyah itu? Maksud dan tujuan Muhammadiyah. Kalau yang saya ketahui itu tujuan dari Muhammadiyah itu adalah menjunjung tinggi ajaran agama Islam dan menciptakan masyarakat yang sebenar-benarnya. Hampir. Sudah mendekati tapi hampir. Nah, sekarang siapa yang ini tapi tetap di sini aja. Siapa yang bisa melengkapi? Ini masih kurang ini, tapi sudah mendekati ini. Ayo. Yang santriwati ada? Tapi bukan ibu-ibu ya. Ibu-ibunya sudah ada. Ayo, yang santriwati ada? Santriwati dulu. Ada nggak? Ya, saya panggil yang itu, yang santriwatinya belum berani nih. Ya, yang pakai jas separuh, jas separuh. Ya, namanya siapa? Miftah Hawari Idunahri. Dari mana? Banten. Bantennya mana? Pandeglang. Oh, Pandeglang. Ya. Mana Pandeglangnya mana? Kesana lagi. Kampungnya? Sidamukti. Oh, Sidamukti. Ya. Kelas? 8. Oh, sama ya. Nah, tadi sudah disebutkan sama Dinar, tapi ada yang kurang sedikit. Yang sekarang saya tahu menciptakan muslim yang memiliki sifat amar ma'ruf nahi munkar. agak tidak pas ya. Iya. Saya panggil sekali lagi. Mudah-mudahan kepala sekolahnya. Ya, yang tadi yang ngaji bukan? Oh, yang ngaji tadi. Wus, lompat. Luar biasa. Ternyata selain pinter ngaji, semangat ini. Namanya siapa? Aulia Fatih Robbani Godilko. Ya. Asalnya? Bogor. Bogor. Bogornya mana? Bogor mana, Pai? Tanya bapaknya. Hah? Kecamatan mana? Kecamatan Sukaraja. Sukaraja. Oh ya. Kelas 9. Oh, berarti lebih pinter harusnya nih. Ilmunya lebih banyak ini. Ayo, sekarang sebut apa maksud dan tujuan Muhammadiyah. Maksud dan tujuannya ialah menjunjung tinggi agama Islam. Menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ya, kayak tadi sebenarnya ya. Ya, baik. Ini kalau nanti dipanggil semua jangan-jangan penuh nanti.
Oke, saya beritahu ya maksud dan tujuan Muhammadiyah. Sebenarnya sudah hampir tadi, tapi ada satu kurang. Menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Hampir ya, tadi hampir. Jadi karena yang di depan ada 3 orang, ya kan, dan belum sempurna semua, gitu. Tapi jawabannya sudah mendekati, kita bagi 3 hadiahnya. MC-nya belum. Ya, menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kurang sedikit tadi, menegakkan. Karena menjunjung tinggi itu kalau belum tegak nggak bisa dijunjung tinggi, ya kan? Kita kira seperti itu. Harus tegak dulu. Nah, tapi saya ingin menyampaikan, sebenarnya ada sesuatu yang barangkali kita sering lupa juga. Selain anggaran dasar itu ada muqaddimah. Muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang ini perlu menjadi semangat kita, yang kadang-kadang kita sering lupa. Kalau tadi itu kan lebih banyak hal-hal yang sifatnya urusan sekarang gitu ya, urusan kehidupan sekarang di dunia. Ternyata di muqaddimah itu ada pernyataan yang menurut saya ini penting menjadi motivasi kita. Terutama di alinea terakhir di muqaddimah. Kalau ini enggak saya jadikan kuis ya. Di kalimat itu, ini sebenarnya kalimat ini saya kalau tidak salah termasuk Buya Hamka yang menjadi perumusnya. Jadi kalimat muqaddimah itu kalau kita baca itu bahasanya sangat sastra ya, sangat penuh dengan puitis ya. Jadi muqaddimah anggaran dasar itu kan dulu waktu Ki Bagus Hadi Kusumo beliau terinspirasi dari pembukaan Undang-Undang Dasar 45, beliau ingin Muhammadiyah juga bisa seperti itu. Maka kemudian disusunlah. Nah, kalimat atau alinea terakhir ini yang menurut saya perlu menjadi motivasi kita. Kebetulan ini masuk bulan Ramadan. Ya, jadi kalimatnya itu gini kira-kira. Kalau ini karena nggak kuis, jadi kalau salah mohon dimaafkan ya. Tidak persis banget gitu ya. Dengan Muhammadiyah ini, maka dengan Muhammadiyah ini, insya Allah akan membawa umat Islam, ini yang paling penting, menuju pintu gerbang Jannatun Naim. Sehingga mendapatkan rahmat Allah atau barokah Allah yang maha rahman dan rahim. Coba nanti kalau agak salah tolong dilihat lagi ya. Kira-kira intinya begitu. Jadi Muhammadiyah ini istilahnya kalau kita menggadaikan istilahnya gitu ya. Menggadaikan Muhammadiyah itu jaminannya luar biasa. Pintu Jannatun Naim. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian menggadaikan hidupnya kepada Muhammadiyah, maksudnya menggadaikan itu bukan terus maksudnya kita berjuang, kita pokoknya bahkan mungkin nggak peduli dengan nasibnya gitu, yang penting pokoknya saya akan prioritaskan Muhammadiyah. Itu insya Allah kita akan menuju pintu Jannatun Naim. Jadi seperti itulah kita kira-kira keinginan kita sebagai warga Muhammadiyah. Keinginan Muhammadiyah itu seperti itu. Sehingga kita nggak usah ragu-ragu. Ini kebetulan bulan Ramadan gitu ya. Insya Allah kalau beramal di Muhammadiyah, makanya saya banyak bantuan tadi pas Ramadan di Muhammadiyah lagi. Insya Allah masuk pintu, menyampaikan pintu Jannatun Naim. Nah, soal masuknya ya, itu nanti tergantung amal ibadah masing-masing ya kan. Kan kalau Muhammadiyah kan tidak mungkin memasukkan surga. Kalau masuk surga itu urusan Allah ya kan, yang punya kewenangan itu Allah. Tapi Muhammadiyah berusaha mengajak kita semua nanti bersama-sama menuju pintu Jannatun Naim. Apalagi namanya kita kan Muhammadiyah, pengikut Nabi Muhammad. Jadi nanti ketika Nabi Muhammad membawa bendera, nah kita insya Allah berada di belakang
beliau Nabi Muhammad. Kalau ditanya kamu dari mana? Saya Muhammadiyah, bukan yang lain. Ya, gitu. Jadi istilahnya kita dapat dua gitu. Secara organisasi dapat, tapi secara isi juga dapat, karena sesungguhnya kita adalah pengikut Nabi Muhammad yang insya Allah nanti kita akan memasuki pintu gerbang Jannatun Na'im. Saya kira itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya tadi nggak tahu sampai jam berapa, tapi ini sudah jam 11.15. Mungkin agenda-agenda berikutnya, saya mohon maaf kalau nanti mungkin belum bisa sampai selesai. Sebenarnya undangannya menarik untuk bisa menikmati kopi gitu ya. Cuman karena kebetulan juga lagi ada bakti sosial di tempat saya, jadi nanti habis asar ada pembagian. Jadi kemarin dapat tugas membagi dari Pak JK ya, yang harus kita teruskan. Jadi saya mohon maaf Pak Ketua, jadi nanti saya mungkin izin. Saya doakan mudah-mudahan pesantren Islamic Center Muhammadiyah akan berkembang lebih pesat dan akan membawa anak-anak kita pada cita-cita tertingginya. Nasrum minallah wa fatkun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak ada penyerahan cenderamata dulu. Kepada yang terhormat pimpinan wilayah Muhammadiyah Haji Usep Sudrajat untuk pemberian cenderamata. Dokumentasi.